Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberikan nikmat lahir dan batin, sehingga kita semua masih dapat beraktivitas dengan baik. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, perbuatan atau amal baik adalah tidak hanya sesuatu yang dianjurkan, tetapi sudah menjadi keharusan kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai umat Islam. Bahkan Allah menempatkan manusia pada level yang berbeda atas makhluk-makhluk yang lain. Coba Anda bayangkan, Allah menjanjikan kepada manusia bahwa setiap kebaikan minimal akan mendapatkan 10 ganjaran atau 10 kebaikan dari apa yang kita lakukan. Dibandingkan dengan keburukan yang dilakukan oleh manusia, yang hanya diganjar oleh Allah hanya dengan satu saja. Artinya apa? Sebagai manusia, Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, sahabat-sahabat sekalian, nggak usah berpikir panjang lagi, nggak usah berpikir yang neko-neko lagi, tetapi yakinlah bahwa kebaikan akan membawa kepada jalan kebenaran. Beramal baik akan membawa kita kepada ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu pula, Allah telah menjanjikan pahala-pahala yang berlipat ganda bagi manusia ketika manusia melaksanakan ibadah atau melaksanakan amal-amal tertentu. Contoh yang paling gampang yang bisa kita lakukan tiap hari adalah melaksanakan sholat wajib dengan cara berjamaah. Sholat wajib yang kita lakukan tidak berjamaah hanya diganjar dengan sama dengan kebaikan yang lain. Tetapi ketika kita dapat melaksanakan sholat wajib dengan cara berjamaah, maka kita akan mendapatkan pahala 27 derajat. Bayangin, 27 derajat, sedangkan keburukan hanya diganjar dengan 1 derajat saja. Keistimewaan yang lain yang bagi manusia yang dijanjikan oleh Allah adalah ketika kita melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi dihitung 1000 derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat di Masjidil Haram dihitung 100.000 derajat. Apalagi ketika kita melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Atau yang paling gampang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ada satu malam yang malam itu lebih baik, khairum min alfi syahr. Kebaikannya malam itu lebih daripada 1000 bulan. Coba Anda bayangkan, hampir rata-rata manusia umurnya tidak lebih dari 70 tahun. Tetapi ketika kebaikan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, berarti kurang lebih kebaikannya lebih dari 83 tahun. Sehingga malam yang disebut atau kita kenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar ini, maka ini adalah malam yang sangat istimewa bagi kita semua. Maka daripada itu sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, serta penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada satu malam yang paling baik dan lebih baik dari malam 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ini juga dijanjikan pahalanya sampai 1000 kali atau 1000 bulan kita beribadah di dunia ini. Maka daripada itu, sudahlah, mari kita berbuat baik. Amal soleh harus kita perbanyak, menghindari daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita semua tentu nanti akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sahabat-sahabat sekalian,
di tengah pandemik corona yang sedang mewabah di negara yang kita cintai ini, bahkan di dunia. Bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satu solusi. Sebagaimana bahwa Al-Quran menegaskan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan senantiasa tenang. Dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa, hati kita akan tenang. Maka daripada itu, momentum atau hadirnya wabah corona ini jangan hanya dimaknai pada sisi negatifnya saja, tapi ada hal positif yang bisa kita ambil. Apa itu pelajaran yang bisa kita ambil? Supaya kita sadar bahwa kita hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang hanya bisa memohon kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh berbesar kepala. Kita sebagai manusia haruslah senantiasa mengakui dan meyakini bahwa Allah lah yang maha segalanya, maha bisa, maha mengampuni, maha menyembuhkan dan lain sebagainya. Dalam momentum ini, marilah kita senantiasa memohon, mendekatkan diri hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, insya Allah segala apa yang kita hadapi, segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.